Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsa Lutfania, mahasiswa STI Hasa Anggana, Prodi Perbankan D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi klasik, Keynes, dan makroekonomi. Menurut Keynes bahwa di dalam perekonomian tidak akan terjadi kekurangan permintaan atau tidak akan adanya pengangguran, dan perubahan investasi terhadap pendapatan nasional dapat dilihat dari kurva di samping. Yang aliran pertama yaitu perusahaan memberikan upah kepada rumah tangga. Di aliran kedua, rumah tangga membelanjakan upah tersebut untuk konsumsi rumah tangga berupa barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Di aliran ketiga, sisa dari upah tersebut rumah tangga menabungkannya ke lembaga keuangan. Dan di aliran 4, terlihat bahwa lembaga keuangan meminjamkan uangnya ke investor atau penanaman modal. Dan dari kurva aliran 4 dilihat di mana jika investasi naik maka pendapatan pun naik. Nah, di aliran 5 dari penanaman modal dipinjamkan lagi kepada perusahaan untuk menambah modal yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Menurut pandangan klasik bahwa di dalam perekonomian akan menggunakan tenaga kerja penuh. Apabila terjadi pengangguran, maka pasar akan melakukan penyesuaian. Dan apabila terjadi pengangguran, maka pengangguran akan bersedia bekerja dengan tingkat upah tertentu. Dan penentu kegiatan ekonomi menurut klasik yang pertama, jumlah modal barang yang tersedia, yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja, yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam, yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan, yang kelima, dengan demikian kegiatan ekonomi dapat ditentukan oleh Y sama dengan F kali KLRT. Sekarang memasuki kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh dalam perekonomian jarang terjadi. Perbedaan pendapat Keynes dan klasik dapat dilihat dari dua persoalan. Yang pertama yaitu faktor-faktor, yaitu tingkat tabungan, tingkat investasi, dan tingkat suku bunga. Yang kedua dilihat dari sifat, yaitu upah dan tenaga kerja dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu penentu tabungan dan investasi menurut Keynes. Menurut Keynes, penentuan tabungan tidak dilihat dari besar kecilnya suku bunga, tetapi dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diterima rumah tangga. Sedangkan untuk penentuan investasi dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu perkembangan masa kini, ramalan masa depan, dan perkembangan teknologi. Untuk penentuan suku bunga menurut Keynes yaitu dilihat dari grafik di samping, bahwa dalam grafik tersebut penentuan suku bunga dapat dilihat dari permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya penjelasan tentang permintaan agregat. Permintaan agregat yaitu permintaan yang disertai kemampuan membeli barang dan jasa yang diminta. Penentu agregat yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan yang keempat ekspor ke pasar dunia. Perkembangan analisis makroekonomi terdiri dari 4 pemikiran. Yang pertama monetaris, yaitu pemikiran yang menekankan tentang pengendalian pemerintah terhadap pengendalian uang. Yang kedua, makroekonomi klasik baru, yaitu yang menekankan tentang neoklasik. Yang ketiga yaitu supply side. Supply side berpemikiran bahwa untuk menciptakan perekonomian yang efektif dapat menurunkan pajak. Sedangkan yang keempat yaitu Keynesian baru adalah kritik makroekonomi terhadap klasik baru. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.